Perbaikan Pak, peningkatan. Ada asesmen, ada evaluasi, asesmen lebih spesifik, evaluasi lebih global. To evaluate dalam bahasa Inggris biasanya evaluasi itu hanya merujuk pada sesuatu hal. Kalau manusia biasanya jarang dievaluasi. Biasanya manusia itu lebih ke arah assessment. Misalnya siswa, guru, kepala sekolah dan seterusnya. Evaluasi konteksnya lebih besar daripada itu, bukan hanya masalah guru, ini adalah evaluasi pendidikan dan juga masalah lokasi sekolahnya pada jauh. Lokasi kebijakannya juga tidak mendukung, dan itu perlu dengan evaluasi. Alur pendidikan saat ini sudah mengarah pada beberapa perubahan ya. Terutama sekarang kemungkinan besar secara politik pemimpin kita lebih ke arah kesejahteraan guru dan siswa. Kesejahteraan guru melalui beberapa penambahan insentif dan siswa melalui makan gratis kan gitu ya. Itu merupakan hasil apa ya? Hasil evaluasi. Evaluasi ada apa? Banyak yang stunting, gimana kebijakan. Jadi bicara tentang evaluasi dalam bidang pendidikan itu banyak sekali ornamen atau instrumen yang sangat menentukan. Salah satunya adalah ketika instrumen tersebut dikaitkan dengan semua kebijakan yang ada. Saya pernah mengatakan berkali-kali bahwa sumber daya manusia belum cukup, suasana kelas atau bagusnya kelas juga tidak cukup. Lalu kurikulum juga nggak cukup untuk membangun negeri ini. Saya membangun negeri dalam bidang pendidikan adalah dengan apa? Policy, kebijakan. Cuma kita guru bagus, SDM bagus, tapi kebijakannya tidak mendukung. Cuma gurunya bagus, buku-bukunya baru, tapi kepala sekolah pengennya yang di luar itu kan tidak mau. Karena kita ini kan jurusan MPI ya, MPI itu lebih ke arah bagaimana ibu bapak ini adalah bos sekolah, bukan bos bantuan operasi sekolah, tapi manajer dari sekolah. Latar belakangnya MPI semua atau yang berbeda? Beda. Salah. MPI itu sebetulnya perluasan dari cara ini kalau dibilang dulu ya. Saya pernah kuliah di administrasi pendidikan bareng panah di sekolah. Banyak ada kepanah di konsentrasi bareng. Cuma bedanya panah di masa lulus, saya mah dulu PNS waktu itu sehingga beres mata kuliah saya presiden dalam PNS 2010. Saya masuk 2008 Panizar kelas eksekutif dari kelas 1. Namanya kelas populer, kelas rakyat biasa. Maksudnya rakyat biasa itu Senin Kemis, Jumat atau saya kuliah kan. Benar rombongan waktu itu banyak kan, termasuk karena banyak saya guru PNS. Karena kalau model itu waktu itu bisa sih. Karena si PNS pertama kali itu kan harus setelah sini ya terkelokai. Saya pindah ke bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris. Setahun juga, terkelokai juga, pindah lagi ke linguistik setahun. Maksudnya pindah lagi ke Australia, jadi lulus. Jadi itu udah ada hikmahnya. Tapi hikmah yang paling pertama adalah saya sudah mengambil semua mata kuliah dan mengerjakan tugas seperti Pak Nafi. Salah satunya adalah evaluasi. Dosen-dosen saya bilang kalau sesuatu hal yang baik, hal baik tidak dievaluasi maka akan jadi buruk gitu. Yang baik aja kalau tidak dievaluasi jadi jelek. Pendidikan kan cara kita untuk membuat manusia menjadi baik. Terus dievaluasi. Sistem evaluasinya kan simpel, dulu pernah ada ujian asesmennya. Terus nggak ada
mulai dari sistem baru, UMPTN, apalah namanya juga sama, SNMPTN atau apa itu, ada ETA, ada yang panas itu kan, sekarang nggak ada. Itu mungkin dari hasil evaluasi. Nah ini kan penting ya evaluasi anak-anak sekarang tuh. Muncullah UN juga sudah beberapa tahun nggak muncul lagi. Itu sekarang ada lagi ganti menteri. Ya tahu saya juga seperti apa kebijakan sekarang, apakah akan dengan kurikulum atau tidak. Ya kita rakyat biasa hanya menerima apa adanya, tidak harus protes, menerima saja, protes enggak akan didengar. Karena anggota dewan bukan anak presiden, namanya bukan cucu presiden. Tapi kalau dari segi teori sebetulnya yang menentukan itu adalah pimpinan tertinggi dan presiden. Presiden pengennya apa sih? STEM misalnya. Sekarang lagi training STEM, teknologi dan matematika lah di satu. Atau ELSA dari luar negeri. Di Bapak tahu nggak, di Australia itu belum pernah ganti kurikulum sejak 30 tahun yang lalu. Maksudnya cuma dua, sains dan matematika. Kenapa? Karena kata 30 tahun yang lalu itu ya, mungkin promosi kebijakannya. Waktu itu orang anak-anak SMA, lulusan SMA, nggak mau kuliah, malas, pengennya kerja. Karena sistem pendidikan Australia itu sejak elementary, sejak TK itu sudah difokuskan ke vokasional. Nah, itu Pak. Jadi SMA itu udah bisa kerja gitu. Karena di SMP itu bikin buku, kayak bikin meja. Karena usia 18 itu mereka udah harus hidup sendiri, keluar dari rumah orang tua, cari pekerjaan. Nah, dibekalinya sejak SD, SMP, SMA. Tapi jeleknya vokasional ini memang ketika sudah lulusan SMA itu malas untuk sarjana, minimal sarjana atau D3 ya. Apa ya namanya, ada istilah D3 atau 4, D1 juga banyak sekarang. Misalnya ya, saya pengen jadi barista, membuat kopi. Maka saya ikut khususnya lumayan sangat mahal, bisa puluhan juta, 100 juta. Dapatlah sertifikat. Tapi ketika kita dapat sertifikat, itu upahnya juga jadi naik kan. Kalau pendidikan mah, ibu bapaknya, semakin banyak keahlian kita, maka value kita akan semakin naik. Ini kita. Kalau di Indonesia harusnya orang pikiran kayak gini. Jika sarjana, master dan juga dokter. Tapi kalau vokasional ya, semakin banyak Anda punya sertifikat, Anda cuma punya sertifikat satu, barista itu. Kalau ini mah enggak, ini mah dia barista punya. Lalu apa sebagai engineer juga bisa, jadi khusus pelatihan. Lalu sebagai sebagai misalnya plumber, tukang menang. Kemudian setelah ayam, semakin banyak ada sertifikat, maka semakin banyak uang. Nah, pengen sekolah, katanya. Frame-nya itu anak-anak selain kayak gitu. Emang yang anak yang kuliah S1 orang Australia semua? Ya enggak, cuma 20%, 30% kok. Banyak internasional, cuma branding ya. Saya kemarin jumpa di sama Bu Siti Patahudin. Siti Patahudin itu adalah ketua STEM di University of Canberra di Australia, orang Makassar. Dia bilang gini, saya nanya, dia bilang, Bu, biasa kemarin saya kesana, Bu, emang di sana fakultas pendidikan kayak gimana? Kurang laku mas, dan nggak mau jadi guru. Kenapa? Ya kalaupun mereka keluar SMA dan ingin mengejar kerja di office itu nggak ngambil ini. Artinya dia kerja di bank, dia kerja di perusahaan, ya. Kan dia pasti ngambilnya manajemen, accounting, kayak gitu-gitu.
Kemudian kayak antropologi kayak gitu ditinggalkan. Karena kebutuhan mereka itu memang praktis. Jadi gak akan laku misalnya pelajaran guru pendidikan jasmani apa laku. Mana yang mahasiswa? Jadi itu. Jadi guru kurang. Karena gini Bu, sistem gini. Saya udah kerja di kantor pos ya, di bagian apa? Asal pengen jadi guru bisa. Ikut besok kita ketanya PPG, ya. Tapi PPG free service saja. Dia bisa ikut kerja free service sama mahasiswa yang baru setahun, ya. Saya punya teman, ya. Sekarang masih di Australia. Istrinya teman saya S3, istrinya udah pulang. Kalau saya kan pas COVID, pas kayak kesini pas COVID, istrinya itu pas 2021 dia nggak pulang, tinggal di Australia. Kenapa? Karena gaji di sana lebih meyakinkan. Begitu S1-nya itu informatika budaya orang Lombok, kuliah di Bali, lalu dia Muslim, lalu dia nikah sama orang Kediri, lalu ke Australia. Berapa kali ke Australia saya nggak bisa ngomong apa-apa. Kalau isi saya ya jelas sudah bahasa Inggris kan, kalau saya nggak bisa. Tapi sejak setelah setahun saya bisa. Jadi Mas ngambil S2 lagi? Enggak. Cukup ini aja online. Sertifikasi online, dia sekarang jadi ahli security, web security apa. Ini kalau ada yang nge-hack web kita sampai di atas itu. Dia kerjanya di rumah. Karena gini Bu, kalau saya punya perasaan di negara-negara luar ya, di luar yang sudah maju, Australia, Amerika, saya nggak usah kalau nggak perlu building bangunan, ya cukup saya direktur sama si orang tiga, yang lain bisa menjadi rumah. Jadi work from home bagi kita baru, bagi orang-orang baru ini udah biasa. Udah banyak dari remote bukan jauh. Jadi pekerja IT di rumah, lihat web, pakai server. Nah, gaji gede bisa sampai 100 juta. Kan sekarang daripada pulang di Indonesia. Jadi sekarang masih tinggal di sana. Anaknya dibawa ke sana untuk sekolah SMA. Mainnya apa ini? Mas, di sini begini. Saya, apalagi dia udah sarjana ya. Saya ngambil kan kalau informatika banyak kayak sertifikat kayak gini banyak, ada misalnya MySQL, saya hanya beberapa saja tahu ya, MySQL, lalu juga tentang itu bagian pemrograman ya, apalagi Python untuk saya itu lah banyak. Semakin Anda banyak sertifikat, maka semakin Anda banyak uang. Jadi bagi beberapa negara di Jepang, Korea masih agak mending, tapi ini atau Korea, Jepang, Australia yang mengandalkan vocational, pendidikan itu hanya dipakai sebagai learning saja. Ketika pedagogi benar, TK, SD, SMP, SMA udah betul pendidikannya. Sisanya mana bisa survive, manusia itu survive. Apalagi ini dibekali dengan kemampuannya kan. Di kita enggak bisa. Walaupun sertifikasi sekarang kan ya ada juga ya. Tapi kan tidak terlalu signifikan. Ini apalagi kalau sudah besar udah pasti lebih nilai. Kalau di kampus itu juga. Kalau di perusahaan sampai sini juga beres. Guru sampai sini juga beres. Dosen sampai sini minimal S2 baru bisa ngajar gitu. Kalau dulu masih S1 2006 diubah dengan dosen jadinya S2.
mah boleh kok S1 mereka dosen menjadi guru nggak bisa. Kemungkinan besar nanti akan dinaikkan duitnya minimal dosen itu harus S3 kayaknya. Nah ini yang jadi kecenderungan bahwa harus dievaluasi dalam lumayan baik sisi pendidikan, baik dari segi pemanfaatan. S1 di kita itu nggak nyampe 45% kalau S1 terus sedikit di Indonesia S1 saya bilang sarjana nih ya, bukan bilang master. Ya Bapak Ibu itu sudah memilih jalan yang benar. Ini menambah persenan yang tadi ya. Perwakilan sedikit Pak, dari 200 sekian 300. Presidennya masih Jokowi kalau di sini ya. Belum. Kalau di Garut masih Jokowi. Nah ini nggak rasa kenapa ini sangat sekali. Nih, kita ke manusia jadinya apa? Jadinya assess. Apa itu educational evaluation? Pertama, bagaimana mengakses students progress. Kita melakukan progres terhadap mahasiswa di sekolah itu biasa melalui ulangan harian, kayak standar ya, mingguan, ada PTS, PAS nanti sekarang istilahnya ya, PAS, Persatuan Sepak Bola, Penilaian sumatif, penilaian sumatif, nanti itulah ya, semuanya. Itu bukan PSIS. Semangat. Nah, lalu yang kedua, kalau ini yang bermasalah, ada sesuatu hal yang harus di-shape itu kan bentuk. Itu dalam bahasa Inggris berarti membentuk kembali education system. Di sistem pendidikannya harus ada di shaping tadi. Dan terakhir adalah improve accountability for outcomes. Pengeluarannya akuntabilitasnya harus dinaikkan. Bagaimana kita bertanggung jawab kepada negara, bertanggung jawab sebagai. Tapi tentang ini salah satunya adalah bagaimana tergantung kita tahu ya, tergantung dari apa yang kita inginkan sistem pendidikan seperti apa. Kemarin Mendikdasmen sekarang ya. Ada yang namanya deep learning. Sudah muncul nih, ini dari kurikulum ada ini, ada alamat di kurikulum memunculkan itu. Ada yang sudah searching apa itu deep learning? Belajar mendalam pasti. Jadi tidak harus dalami, ini mendalami. Arah-arah lebih mengarah ke beberapa hal termasuk juga tentang improvisasi dalam collaborative learning ya, sama dengan collaborative learning. Saya nggak masalah pakai kurikulum mana, tapi asal konsisten. Mau diambil dari mana asal konsisten. Kalau mau itu kan sama lulusan asal itu, lulusan freelance, S2 kayak gitu. Dan sama seperti saya pegawai Kemenang yang ada di Kemendikbud. Ini kan dari UIN Jakarta, dosen UIN Jakarta. Dulunya dari Semarang, agak. Tapi kita jangan dulu kaget karena kurikulum itu toh nggak akan bisa keluar bulan depan. Sudah kaji lah, jadi tetap saja dalam kurikulum merdeka, semerdeka-merdekanya kurikulum. Nah, takutnya kurang ini menjadi aneh. Dan beberapa kesempatan kan gitu, kalau intinya ganti nggak ada kurikulumnya apa bedanya? Sebetulnya ya itu nggak masalah sih kalau saya ya. Tapi bukan kurikulum yang diinginkan oleh kita berbuat. Sistemnya jelasin ke masyarakat ini dia mau ada UN atau enggak, biar dulu jelas. Tahun depan tuh ada UN atau enggak, kan tahu. Kalau ada, jadi
persiapan dan sebagainya. Jelaskan juga apa yang akan dipakai, karena di sisi lain Pak Presiden ingin STEM, kan fokusnya STEM itu kan sains, teknologi dan juga matematika, tiga, untuk meningkatkan bisa. Itu kita menunggu kepastian itu. Itu yang ada di sistem education, sistem yang harus berjalan ya. Jelas kita menangkapnya baik, guru juga berperan aktif, kan yang repot kan guru. Nah, menteri ngajar di kelas seminggu 3 kali, 3 jam pelajaran. Mohon maaf ya, kadang suka banyak dosen seperti saya yang mengentengkan dan mengajar di sekolah, dan tidak sama. Saya tak pernah ngajar di sekolah. Dia apa? Kembali mengajar barudak, ya SD kelas 3, belajar bahasa Inggris, merumpatkan dia, malaikat sebagainya. Jadi kelas ini sudah pusing. Kalau ada seperti ini, dan gampang itu bapak sudah dewasa. Nah, mengerti ada waktunya bersuara, ada waktunya diam. Jam. Keren ya. Belum lagi kalau kita bawa bahannya yang tidak dimengerti dan sebagainya lah. Orang tuanya yang tidak membantu siswanya di rumah, gitu kan. Itu kan sebetulnya guru itu kan juga tugasnya cuma memaparkan apa yang ada di pertemuan, misalnya pembelajaran di kelas. Sisanya harusnya bantu orang tua dalam aktor itu di rumah. Dulu itu sebetulnya aspeknya sangat banyak sekali. Kalau ada dogi maka sudah mereka semester usia 20 tahun lah, semester 3, 5, 7 itu kan sudah pada ngerti. Tugas ini dia kerjanya tugas Google, AI, SD baru AI, TikTok kan, tinggalin bus tangteng kan pada video kan gitu jarumnya gitu. Ini sudah. Jadi apa yang harus dilakukan? Strict. Mau pilih yang mana? Konsentrasinya mau kemana? Jangan istilah bahasa ngarau pusing. Ngarau pusing itu semuanya diambil ya. Ingin maju bahasanya, ingin maju ininya. Atau beda guru menghargai tugasnya ya. Ini yang harus bertugas apa yang menjadikan. Dari sini baru muncul kurikulum. Ketika CPL turunan pertemuan ya. Bahan ajar pilih kemana sampai ke teknis gitu. Dari atas sampai ke teknis kita mengikuti pemimpin yang kita seteruskan. Makanya dalam bidang pendidikan atau di sini ada mata kuliah kebijakan pendidikan. Harusnya ngebahas tentang kali sejauh mana campur tangan negara dalam memutuskan mana yang harus diberikan kepada warga negara Indonesia sesuai dengan pasal 33, mencerdaskan kehidupan bangsa kayak gimana kan dari sana sebenarnya awal yang ada di situ semua hal ini dengan berbagai macam hal. Kalau PHP kan berasal dari sebuah fenomena bahwa seluruh manusia di muka bumi Indonesia ini harus mendapatkan pendidikan yang sama ya, harus sama. Makanya saya yang paling menolak adanya internasionalisasi sekolah. Kita hidup di negara yang sama, menurut negara yang sama, tapi mereka mendapatkan hal yang lebih. Kenapa kita tidak yang lainnya? Tapi data bayarnya juga lebih mahal. Kenapa pemerintah tidak seperti itu? Kembali ke bayar. Dulu pernah rumah sakit internasional Sampo saya di Bandung, dicoret internasional, dan ada protes. Harga sama, pelayanan sama, ada internasionalnya karena apa? Banyak. Pak ini kurikulumnya Cambridge, wah, banyak kan sekarang kurikulum dari jadi memang
Kalau mau tambahan ya, khusus loh. Kalau khusus beda lagi kan ya, tapi kemampuan setiap orang dalam segi finansial kan gitu. Saya mah punya anak mau les privat aja, privat bulu tangkis, silakan. Tapi di sekolah dengan jam yang sama, masuk jam 8 misalnya terus 7.30, keluar pukul 1 atau pukul 3 itu harus memiliki hal yang sama. Pendidikan dasar yang sama. Toh kalau ada muncul Islamic ya pendidikan Islam itu bukan cuma tambahannya, fikih, wah saya tahu kemudian agama bisa gali kawat. Soal Kemendikbud ada pelajaran 5 mata pelajaran kemudian tambahan di SD, Kurdis, lalu SPI, SKI, apalagi atas mau nggak? Ya sudah. Jadi itu yang menjadi alasan kenapa di kita ini pendidikannya dan pendidikan Islamnya itu harus berkolaborasi. Ada dalam bersama pendidikan Islam ada ya beberapa judi kalau masalah ya. Itu kebijakan di sana. Indonesia ini khas, ciri khas Indonesia itu sama dengan di Pakistan, sama dengan Malaysia, di Brunei, di Singapura yang ada madrasah. Makanya ada term madrasah dan sekolah beda kan? Gitu. Ada PGRI, ada PGSD. Beda kan? Ya, beda. Mulai dari penelitian, penyiapan sumber daya, outputnya, dan juga tujuannya seperti apa jadi itu yang selama ini saya pahami. Educational revolution. Kita case study saja ya di beberapa negara. Di Amerika ini jargonnya itu no child left behind. Gak ada satu warga negara Amerika pun yang tertinggal dalam segi pendidikan. Semuanya harus mendapatkan pendidikan yang setara. Ada nggak Pak sekolah-sekolah khusus yang kayak kita pesantren atau apa? Ada sekolah Katolik, sekolah dan yang lain sebagainya itu ada. Tapi tetap pelajaran yang dasarnya ada. Yang kedua, accreditation itu K-12 and post secondary education. Jadi akreditasi itu K-12 itu berarti ketika 12 tahun. Belajar wajib belajar 12 tahun itu harus pakai akreditasi sama kayak kita lah ya sampai SMA akreditasi. Jerman tahun 90-an sudah berubah dari input orientation ke output orientation. Asalnya input, Jerman pertama input maksudnya gini. Yang masuk di SD ini harus berdasarkan passing grade yang bagus, tesnya susah. Itu bagi input. Di sejak tahun 90 nggak ada di Jerman itu siapapun boleh masuk. Tapi prosesnya itu mereka outputnya harus sama. Sejak 2007 itu di Australia itu improving school teacher and students performance. Di school sekolah, gurunya dan juga mahasiswa. Improvingnya ya macam-macam dengan beberapa hal tentunya ya. Salah satunya adalah di Amerika contohnya yang tadi itu sejak usia 8 tahun, memang 8th grade itu berarti sampai kelas 8, artinya kelas 8 komputer. Ada levelingnya, lalu juga sejak beberapa waktu yang lalu itu juga ada beberapa bagian yang terpenting yang ada di Jerman juga sama melakukan yang sama dengan meniadakan tes-tes yang menyusahkan. Kalau anak kita mau sekolah di Amerika, itu ada GMAT, itu ada standar untuk masuk ke sekolah. Nah, itu tes lagi. Di Amerika masih pakai. Yang Jerman itu udah nggak berlaku. Skopnya itu dalam evaluasi pendidikan ini ada purpose tujuan dari evaluasi pendidikan, inspeksi sekolah,
Lalu school based evaluation itu mah di sekolah. Principal evaluation, principal itu kepala sekolah. Kepala sekolah dievaluasi. Evaluasi teachers quality and practice, kualitas guru dan praktek mengajarnya, accountability dan juga evaluation education in 3 policy era. Jadi di era 3 era kebijakan. Tentunya ini hal yang sangat mendasar karena skop yang dituju dari educational evaluation itu ini memang berdasarkan 3 unsur tadi ya. Sekolah yang menjadi yang mengaturnya ya Bapak Ibu sekarang itu prinsipal dan juga yang sekolahnya ya. 3 tautan ini segitiga ini memang sangat luar biasa kalau prinsipalnya kepala sekolahnya tidak memegang hak penuh terhadap apalagi di swasta ya. Fenomena di swasta karena kita sangat banyak sekali swastanya. Saya juga mengelola sekolah swasta kebetulan. Fenomenanya sangat luar biasa ketika misalnya atau saya ada pesantren yang punya sekolah. Pak Kiai itu suka lupa memanage pesantren dengan memanage sekolah itu beda. Oke. Di pesantren kita selalu di ngaji gitu ya slogan. Jadi misalnya kita apa misalnya mana suruh ibadah atau bidayatul thalibin, bidayatul apa gitu ya. Apa tuh umumnya apa yang apa yang ada dalam kitab tersebut itu sudah menjadi hukum utama di buku itu menurut penulisnya. Ketika di kelas kita menerapkan hal tersebut itu pasti tidak akan cocok. Atau di sini, Bapak Ibu coba buku di akademik S2 ini buku ini menjelaskan tadi awas ya kalau ibu tidak mengikuti ibu salah. Ketika kita membaca di kitab bahwa tempat sujud itu ada berapa? Sujud. Dua, punya 6, 7, 2, 4, 5, dengan 7 ya. Lebih tepat berarti arah ayahnya. Maka itu harus. Saya mau bikin penelitian, kita betulin masalah, nggak bisa. Itu sudah ada dasar hukumnya, gitu maksud saya. Dan nggak bisa protes Pak, kalau ubah dong bisa nggak jadi lima? Nggak bisa. Jadi kalau penelitian pendidikan, kayak penelitian misalnya ini, Pak kita melakukan teori kayak siapa beberapa teorinya si John Dewey misalnya bahwa pendidikan itu berdasarkan pengalaman. John Dewey maka tapi pengalaman pendidikan. Contohnya satu, jadi ada kasus di bukunya ya, ada lilin dinyalain, lalu ada anak kecil merondang, gitu. Ya Pak, kita apa, keduduknya sakit nangis. Esokan harinya ada lilin lagi, anak kecil yang sama, dia lari ke situ merondang, kalau dipegang dia ingat bahwa itu adalah sakit, maka dia nggak pegang. Itu pengalaman. Cukup ya kata John Dewey berdasarkan pengalaman, gak usah hal yang lain. Ngajar berdasarkan pengalaman, semua berdasarkan pengalaman. Dia bisa dibantah, nggak bisa John Dewey, itu bisa. Nah, cara membagikan pengetahuan itu sangat berbeda sekali, iklimnya juga sangat berbeda. Tapi akan lebih bagus jika dosen itu dosen agama misalnya. Dosen agama itu latar belakangnya dari pesantren. Latar belakangnya memang mengkaji ilmu yang seperti itu ya. Karena kalau pesantren kan lebih enak, lebih tahu ya. Dan lebih sejalan dengan apa yang dia dan bisa membedakan lah. Oh ini makil, oh menghadapi mahasiswa gitu, oh menghadapi sahabat gitu. Beda. Karena beda sekali. Walaupun termnya sama dalam satu istilah student,
sebetulnya. Siswa, mahasiswa, santri tidak sama. Tapi approach-nya tentunya akan berbeda. Pernah lihat santri presentasi kitab gitu. Kitab ini 10 bait saya presentasikan misalnya dan Pulau Jawa Mega. Dan bukan kayak gitu pendekatan. Kalau kuliahan di sini apa guys, presentasi wajah. Ya kan, presentasi itu. Approach-nya aja udah beda. Nah, kadang kita suka lupa ya bahwa memanage itu sangat berbeda. Makanya MPI kalau Bapak Ibu ada yang mengelola pesantren, wah luar biasa. Akademiknya dapat, pengelolaannya semakin bagus. Jadi tidak lagi memikirkan beberapa hal yang stagnan, ya. Memikirkan bagaimana cara membagikan ilmu melalui misalnya kepemimpinan itu beda-beda. Kepemimpinan yang memang sudah Bapak pelajari di sini. Ada leadership-nya, pemimpin itu punya ilmunya, pemimpin itu punya ketika memutuskan sesuatu dia tidak buru-buru dan sebagainya. Itu contoh-contoh pemimpin itu harus diterapkan sama bagus. Ada beberapa teman saya juga yang sama dia memimpin pesantren juga S3-nya administrasi pendidikan. Yang saya rasakan ya maju dalam segi bukan masalah banyak tidaknya santri ya, maju dalam segi program-programnya. Ada program yang futuristik gitu ya. Di santri itu tidak harus dicap sebagai santri, juga bisa misalnya dia berwirausaha, santri nanti yang tidak anti sama gadget, santri yang tidak yang bisa menyesuaikan dengan AI. Jangan salah Bapak Ibu, nanti 10-20 tahun yang akan datang itu lebih canggih daripada AI yang sekarang. Nanyain sholat nggak usah ke ustaz, ke AI. YouTube udah terlalu lama, YouTube lama yang mesti dengan AI. Itu yang ngomong sekarang udah pakai Siri. Hai Siri, hi Siri. Hi Fakri, how can I help? Can you play some music? Siri. I know me. Sendiri. Nah, kita langsung ya. Heli, kuk. Siri, find some pictures from octopus. Yang mencari berita. Ini kalau diterapkan dalam bidang agama, kalau nggak ada filternya, karena saya yakin ya, agama itu kan harus difilter. Pembelajaran tidak beda belajar agama dengan belajar biasa. Terus pakai dulu bahaya, karena kalau salah sangat menyesatkan dan banyak menyesatkan. Jadi saya ingin cerita. Saya minggu kemarin rapat PPG Kemenang, kebetulan jadi penelitian nasional. Kemenang akan mengadopsi Kemendikbud PPG-nya yang tidak memakai guru pendamping dosen. Jadi belajar sendiri, ujian sendiri, tos. Kata saya, Kemenang itu harus beda, mohon maaf Pak, itu karena kita belajar agama apapun itu ada bikin itu juga dan sebagainya, belajar Islam dan sebagainya. Kalau tanpa pendamping itu sangat bahaya. Kami menemukan bahwa banyak guru PAI yang sebetulnya nggak bisa ngaji, karena kan tes BTK kita guru PAI itu bisa ngaji, kan pusing ke saya. Diluluskan kumaha, diluluskan karunya. Mohon maaf, harus ada. Makanya PPG Kemenang tahun depan itu sama dengan Kemendikbud, cuman ada pendampingnya di akhir. Makanya kita itu beda. Kita ini agama kok PAI lah, kalau ada madrasah berarti mapol yang kayak tadi ya, tidak ahlak dan sebagainya.
apalagi yang dosen-dosen yang lain. Nggak bisa semudah itu belajar agama, baca buku, YouTube, saat ini paling benar, itu yang paling bahaya. Cek YouTube udah mikir, orang lain mana pesantren bertahun-tahun seperti itu. Jadi memang tidak selalu apa ya, orang merasa paling benar karena sudah ada informasinya di sini. Google juga mengeluarkan kacamata yang sama. Ya, kemudian jadi sekarang nggak usah ada tampilan kayak gini, udah nanti sendiri. Jika mungkin di jalan kira foto kira gitu ya, artinya memang pakai harganya masih mahal. Tapi mungkin nanti foto yang akan datang nggak murah, karena VR ketika virtual reality ya. Ketika pertama kali digunakan dia tadi 15 jutaan, sekarang bisa 3,5 juta. Drone pertama kali kita dijual kan 30 juta, 60 juta. Sekarang kan drone yang murah juga yang terbangnya 2 menit itu langsung ke anak dari itu banyak. Yang 400. Drone itu turun ke dari udah banyak. Nah, ini teknologi mah sangat cepat sekali. Tapi manusia itu bukan komputer itu bikinan manusia. AI itu bikinan manusia, mengambil dari data-data yang ada. Kita ibu bapak belajar tentang sistem informasi manajemen, sebetulnya itu adalah akumulasi dari apa yang sudah kita masukkan datanya. Sama kok dengan data cara kerja otak, apa bedanya? Kalau ibu tanya saya pakai bahasa Arab, di sini yang bisa bahasa Arab adalah Halus mah bisa saya. Itu kalau tanya bahasa Arab yang lain, saya nggak bisa jawab karena datanya nggak ada di otak saya gitu. Data apa kosakata, data bahasa dan sebagainya. Kalau ibu bapak tanya bahasa Inggris, saya bisa jawab karena datanya ada di otak. Itu simpel. Sama AI gitu. Kalau AI misalnya tanya aja siapa seseorang gitu ya, Asep Kosasi misalnya, nggak tahu atau ya, paling Asep Kosasi yang terkenal yang menurut dia. Atau aset kosasi pernah dia datanya disimpan di internet, bisa di Facebook, bisa di Instagram dan sebagainya. Sebetulnya kan datanya namanya gitu AI itu dari dulu padanan dari internet yang mengkompilasi data-data seluruh. Jadi itu kan gini, kita bikin pidato khutbah Jumat, coba khutbah Jumat pakai ChatGPT itu bahaya. Jadi kacau, ya harus sama kita dalam kewajiban. Kalau misalnya sambutan, pidato, apa benar benar. Itu sudah pakai ChatGPT kalau pidato. Jadi sebagai dosen saya harus belajar kan, ada mahasiswa yang seperti ini mengakali dengan ChatGPT, apalagi kalau PPG jawabannya ChatGPT apa ya? Hanya terlihat apa komposisinya, memang benar, cuman kita kan bukan manusia, beda mesin dengan manusia itu cuma satu. Mesin nggak punya hati, udah jadi. Kalau mesin punya hati, udah bahaya. Jadi kalau penerjemah coba Google Translate bisa jadi diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, tapi aneh hasilnya. Karena dia tidak apa ya? Ya bukan manusia. Makanya kalau ada yang menyaksikan dosen atau guru diganti mesin, itu kayaknya agak mustahil. Jadi kalau secara virtual kan kita pernah ya, secara virtual lewat Zoom kan mungkin. Tapi kalau kita digantikan mesin, agak mustahil. Manusia dengan segala kreativitasnya di otaknya itu menyambungkan beberapa hal. Saya lagi ngomongin ChatGPT, langsung loncat ke sini kan. Saya lagi ngomongin evaluasi, ngomong loncat ke ChatGPT ya. Itu kan improvisasi yang nggak bisa dilakukan oleh mesin. Karena mesin itu 1010 binary. If then jikalau ini gitu kan, itu kan rumus nanti
namun kia juga pernah kuliah di teknik industri Pak tahu virtual basic kayak gitu. Untuk kia kode nggak bisa kayak gitu. Statistiknya seperti itu. Ini SWOT analisis salah satu tes teknik untuk mengakses bidang pendidikan. Ini SWOT analisis, nanti dokumennya saya bagikan. Ini di OECD di Australia. Assessmentnya misalnya student assessment. Salah satunya adalah a coherent framework for the assessment of student learning is in place. Assessmentnya di depan. Okay. There is evidence dan NAPLAN itu adalah sejenis tes tapi tidak diwajibkan untuk anak-anak di sana. Is technically sound and result are credible among school agents. Sangat credible. Summative student, tes summative kan ya. Summative student assessment is adequately supported by moderation processes and dedicated tools. Berarti maksudnya pakai gadget kayak tablet kayak apa ya. Assessment for secondary school qualification is well established. Untuk secondary schoolnya itu harus sangat established. Good practices of formative assessment and there is good reliance on teachers based summative assessment. Harus ada juga hasil dari feedback. Nanti saya perlihatkan hasil rapor, walaupun tidak ada rapornya, itu feedback dari sini. Rapor anak itu udah deskriptif. Kita udah mengadopsi sebetulnya ya. Mengadopsi yang rapor tidak berdasarkan angka. Jadi yang paling tinggi itu engage. Engage itu mengikuti. Jadi guru ngasih materi, anak tanya, ngerti gak? Oh berarti mengikuti. Ada juga di bawah itu yang tidak mengikuti. Setelah kan di sana itu tugas itu Senin dikasih, Jumat dikumpulkan. Di Jumat itu kemarin dikumpulkan dari hari Senin atau Senin besok nanti Jumat akan datang baru dikumpulkan. Dikasih waktu separuh waktu berapa hari untuk mendiskusikan dengan orang. Makanya tadi saya pernah singgung di awal. Peran orang tua sangat besar dalam keterlibatan atau kesuksesan pendidikan kita di masa yang akan datang. Semakin orang tuanya well educated, semakin orang tuanya memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, harusnya kalau orang tua itu mengajarkan itu juga ya. Ini tidak ada jaminan sebetulnya. Yang orang tuanya profesor kalau tidak mengajarkan pada anaknya bagaimana cara listung ya tetap saja. Orang tua itu yang well educated atau yang tahu learn itu pasti menghasilkan siswa yang bagus karena dia sudah diajarkan di rumah. Contoh, istri saya kan tahu sedikit tentang bahasa Arab. Anak saya tanya bahasa Arab ya ke istri saya, bukan ke saya, udah tahu posisinya gitu. Anak saya tanya nggak akan ke bapak, ada mau apa lain jawabannya. Nanya bahasa Inggris ke saya gitu. Pak ini gimana? Ini oke. Jadi sudah ada bagian-bagian tertentu. Nah itu yang keterlibatan itu sangat penting sekali. Maka tidak salah kalau orang-orang dulu ngomong kayak gini. Kita ini pintar karena ibu kita. Udah bapak mentera ini kayak memancing, kayak membadminton, kayak futsal, kayak tangkis, masuk saya. Makanya isi-isi kita yang membuat anak kita jadi pintar itu saja. Dan kita harus yakin itu. Jadi turunan kita pintar apa tidak bukan dari ayah, mohon maaf ya Pak Ayah. Dari harus mengajar semua. Secara penting. Kedua, yang ngajarin bahasa di rumah siapa? Ada orang laki atau ibu pasti. Makanya sumber pengetahuan itu ada dari ibu kita. Apa yang kita dapatkan sekarang dari hasil kerja keras ibu kita. Apakah ayah berperan? Berperan. Tapi lebih ke arah suportif, ke arah ya seksi konsumsi lah kalau kita ya. Logistik lah ya. Logistiknya kalau logistik tidak perlu kan tidak bisa makan.
kan ya. Maka muncullah jadi ada yang stunting dan sebagainya kan gitu. Iya, dan logikanya ke sana kalau dirubah dengan ekonomi dan kesehatan. Makanya Pak, Human Development Index, indeks pembangunan manusia itu tidak jauh dari bidang pendidikan, kesehatan, dan life expectancy, keinginan untuk hidup. Indeks pendidikan kita di Kabupaten Garut rendah se-Jawa Barat, kedua dia. Makanya harus dengerin pendidikan kesehatan nyambung. Saya di Australia itu Human Development Index IPM yang keempat sedunia, Pak, bisa dibayangkan bagaimana perlakuan terhadap pendidikan, bagaimana perlakuan terhadap kesehatan. Dan kan gini, kalau orang sudah berpendidikan dan orang sehat, ya orang pengen hidup kan? Ya, kalau meninggal di usia itu kan bukan urusan kita ya, teman ya. Dia rata-rata orang Australia itu Pak, lama-lama waktu hidup itu 80 sampai 90 tahun. Makanya indeks kebahagiaan tiap bangsa negara ada di Norwegia, Skandinavia. Dari mana penghitungan indeks ini? Salah satunya dari hidup, udara bagus, pemandangan indah, di jalan ke air sampah, pulang bagus, di ngajar, keluar macet, jalan kaki cepat, itu kan ya disuruh mau bawa makanan ke rumah jadinya jatuh, udah stres, pengen lama hidup nggak? Enggak, pengen rumah gusti, coba. Kita kan yang mau kemen kesejahteraan guru, gaji guru, gitu-gitu aja. Ya, kalau guru gajinya tinggi, kalau yang lain juga gajinya tinggi, kan pasti pengen hidup gitu. Makanya Bu, jangan aneh kalau di luar negeri usia 70 tahun, 75 tahun bilangnya sendiri seperti ada orang jika pokok sakit, aduh, dan itu nggak mau dibantu. Karena saya bisa sendiri ngapain kan membantu saya. Kali cari kan orang beramal baik, ngapain? Karena saja sendiri Pak. Karena lama keinginan untuk hidup itu olahraga gitu, pagi. Karena pengen hidup gitu Pak. Kita bukan enggak di online berbagai hidup kita sendiri. Makanya IPM itu dasar manusia, makanya Human Development Index, namanya juga indeks pembangunan manusia yang seperti apa yang diinginkan. Sifatlah indeks pendidikan, termasuk juga partisipasi pendidikan. Rata-rata pendidikan di Indonesia kan cuma 12 tahun, 12 tahun. Cuma sekian, jadi rata SMP, SMA dan terus sekolah. Di Garut SMP SD. Kenapa nggak harus sekolah? Kita pertanyaan itu kan ya. Satu, mungkin sekolahnya jauh. Jangan Pak. Oke. Kedua, mungkin di dalam kelas itu tidak ada yang membuat dia menjadi. Kan dulu kan saya tanya, kita jadi apa? Presiden. Presiden. Kenapa? Di cita-cita dia itu buat sekolah itu nggak ada, dia itu nggak punya visi. Karena tidak menurut dia sekolah punya sekolah, ya. Nah, kalau saya udah jualan dikasih bapak, dan itu kayak gitu. Itu yang harus dikoreksi. Ya mungkin dari sana tidak partisipasi. Atau mungkin harus bayar lagi Pak, mau beli dari. Jadi memang banyak permasalahan. Pengen itu udah pakai donasi tapi aman ya. Donasi tentang sekolah, perencanaan pendidikan dan seterusnya. Itu merupakan hal yang sangat. Saya punya berapa? 4. Ini jadi seberapa? Oh, 7 menitnya. 7 menitnya mana-mana kita bilang olahraga kan? Panji. Ini itu, nanti saya kirimkan lah ininya. Ini udah habis sih seperti itu. Ini saya ini ketika pandemi kemarin. Siap. Oke. Sekarang waktu pandemi waktu itu ya saya bilang ini.
Virtual communication and interaction. Kan kita dulu virtual dalam dalam dan sebagainya. Apakah guru punya peran yang berbeda ya? Pasti punya peran yang berbeda. Partisipasi anak berkurang, pendidikan juga gak banyak bisa. Ujung-ujung main bola gitu. Yang kalau kabelin kemana yang bapak tadi pakai keduaan. Kalau punya anak satu nggak masalah, punya anak 6 semuanya harus jauh gimana? Nggak bisa. Ini Pak RT yang ngomong mungkin RT juga anaknya banyak. Jadi mau start, saya harus membuat hal yang baru atau justru skill dan kreativitas gurunya yang harus ditingkatkan gitu. Apa yang harusnya terjadi setelah saya sudah beramalkan? Bapak Ibu, dalam bidang pendidikan itu ada namanya forecasting. Yang jarang disinggung-singgung forecasting itu meramal. Ini kan tukang meramal, bidang-bidang maksudnya dosa itu. Kita meramalkan. Dulu ya, tahun 98, teknik informatika dulu begitu banyak peminat. Sedikit sekelas, 2 kelas, 2 sekarang gimana? Lebih dari 4 kelas, itu maksud saya. Statistik dulu berjaya Pak. Prodi statistik di mana-mana, di Unpad pun ada. Sekarang ada jarang. Nah itu yang cara meramalkan pendidikan. Karena setiap manusia setiap tahun itu berubah-ubah. Passionnya kalau kita dulu teknik lingkungan mungkin terkenal. Ya, pada masa itu mungkin suasananya lagi tentang lingkungan dan sebagainya. Sekarang pasti. Itu yang menjadi alasan kenapa kita harus meramal. Oh ini pendidikan zaman 20 yang mungkin 2045 ya. Kita akan diisi oleh generasi-generasi penerus kita. Indonesia emas 2045 sekitar 20 tahun dan sekarang. Masa produktif manusia itu 36 tahun ya. Berarti kalau 2045 kurangi 21 tahun ya dari sekarang. Tahun depan lah ya, tahun depan udah 20 tahun lah, kadang ya. Berarti yang sekarang usia 16 tahun. Anak SMP kelas 14-15 ya. Sampai ya anak kuliah sekarang. Ini yang akan ngisi, kita akan dipimpin oleh orang. Generasinya gelap. TikTok, Instagram. Saya tidak harus pikir gimana saya tidak ingin meramalkan ketika tahun 2045. Ini saya selalu bilang kemana-mana gitu ya, di terakhir. Saya nggak khawatir anak-anak ini akan gagap atau tidak teknologi, pasti bisa lah. TikTok bikin akun sehari bisa belajar kok. Gampang dong. Cara memecahkan masalah juga kan mereka udah bisa pakai Google. Kalau pun dilepas di hutan selama seminggu, hidup lah. Insya Allah itu maksud saya. Nggak kayak zaman dulu ya. Ya kita kok. Apa coba mau tanya anak-anak zaman sekarang coba. Ada sesuatu hal gitu. Masih bisa. Pokoknya ini anak-anak saya itu berada di usia segitu sekarang. Bisa masuk ruang perhatikan teman-temannya dan sebagainya. Kalau sedikit teknologi bisa lah. Saya ajarkan ini cara pakai PowerPoint kayak gini. Bisa secara diulik, bisa pakai animasi sebagainya. Kira sama sekarang teknologi luar biasa. Ini saya warga cuma satu orang 20 tahun yang akan datang. Geseran sosial, budaya, teknologi, pendidikan. Apakah mereka akan semua berat kita? Apakah mereka akan seadil kita di dalam menentukan sesuatu hal, terutama dalam masalah agama ya? Keragaman di Indonesia akan semakin beragam. Apakah karena itu kan salah satu pemicu dari kehancuran negara itu adalah ketika yang antar melalui itu. Kasenggol etnis iya jadi etnis ini lalu ramai ramean.
Ridwan Kamil pakai baju Persija dan paling kan gitu. Kecil sebetulnya, kecil sebetulnya. Isu agama apalagi. Kita sekarang masih moderat. Nggak apa-apa ada isu ini. Biasa. Tapi anak-anak kita yang usianya ini 20 tahun nanti ketika genap tahun 45 itu kita yang nyiapin. Kita yang nyiapin di sekolah. Jadi kalau menurut saya bagus ya. Kalau saya jadi pendidikan, visinya kan udah jelas Pak 20 tahun yang akan. Tinggal tanya sekarang kepemimpinan sekarang. Bapak berharap 20 tahun yang akan datang. Nih, list dari anak SD, SMP, SMA, kuliah, pengen seperti apa? Alakul karimah, menguasai IT, menguasai bidang teknologi, menguasai matematika, sains atau apa? Ya. Jangan salah. Satu hal yang jangan hilang yaitu adalah cara menghormati seseorang, toleransi. Cuman sekarang aja tuh anak-anak bisa segini kan temannya ngumpul aja ngumpul tuh dari dulu kan ngaruh ngobrol tuh ngaruh boleh gitu. Oh ngumpul kan kita ngumpul enggak? Ronda kita ada yang membakar, ada yang seksi membakar, ada yang seksi itu kan indah. Terus sekarang enggak apa Ronda siap tunggu aja nggak usah membakar apa orang sudah sih orang ini saya sedang memetakan ini 20 tahun yang akan datang apakah ada pelajaran PAI di sekolah atau dimasukkan dalam karti atau budaya saya masih kalau kata orang baru gimana Ibu Rahayu digigit serangga cakap gitu cakap iya makan Sabtu libur. Kalau mau ibu